kita record dulu. Yaitu sebuah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real dengan setiap elemen di sampel space. Nilai variabel random tergantung output percobaan. Nah, seperti kita tahu bahwa data kita itu ada data discrete dan ada data continue. Data continue ini yang desimal-desimal, koma-koma itu. Ini udah dijelaskan di minggu awal kuliah ya, bahwa data itu dibagi dua, ada yang discrete atau bilangan bulat, dan ada yang continue. Jadi bentuknya desimal. Kan, oh ya belum nyampe. Nah, ke belakang, setelah pertemuan ini ke belakang, kalian akan menemui pembeda ini lagi, mana yang discrete, mana yang continue, mana yang discrete, mana yang continue. Nah, pada fungsi probabilitas discrete berlaku fungsi probabilitasnya dilambangkan dengan fx, di mana fx pasti lebih besar sama dengan 0. Iyalah, kan nggak ada ya probabilitas yang negatif. Lalu ada namanya fungsi massa. Fungsi massa ini adalah akumulasi dari fx untuk semua x, di mana ini sama dengan 1. Kenapa? Ya karena probabilitas nggak mungkin lebih dari 1 kan. Probabilitas selalu berjalan dari 0 sampai 1. Lalu ada namanya distribusi probabilitas. Itu dilambangkan dengan Px sama dengan x sama dengan fx. Distribusi probabilitas adalah fungsi probabilitas. Gitu. Ini untuk yang diskrit ya. Kita yang diskrit dulu. Contohnya, ada pengiriman dari distributor ke toko 20 unit HP. Enggak ding, jangan HP. 20 unit laptop. Di mana di antara 20 unit ini ada 3 cacat, ada 3 laptop cacat, dan berarti ada sisanya 17 nggak cacat. Ya kan? Lalu ada Budi membeli secara random 2 laptop di toko tersebut secara random. Nah, tentukan distribusi probabilitasnya. Dimana kalau discrete, sebenarnya kalau discrete itu bentuk distribusi probabilitasnya itu paling mudah menggunakan tabel. Ini adalah X. X itu adalah jumlah produk cacatnya atau jumlah yang kita cari lah. Kalau dalam kasus contoh adalah jumlah cacat, tapi bisa jadi jumlah produk sukses atau produk terjual dan lain sebagainya. Terus ada fx-nya dan ada f besar X. Ini adalah akumulasi. Nah, ini ceritanya di toko itu ada 20 unit laptop dengan 3 cacat, dan tentukan distribusi probabilitas produk cacat. Sorry nih. Produk cacat terbeli Budi. Kurang. Terbeli oleh Budi. Nah, berarti
Di sini X itu adalah variabel random yang kita pakai adalah X adalah produk cacat terbeli oleh Budi. Kita gambarkan dulu tabelnya. Ini ada X, ada Fx, ada Fx. Nah, X-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Loh Bu, kok bisa 0, 1, 2? Karena Budi itu hanya membeli maksimal 2 laptop. Kemungkinannya di antara 2 laptop yang dibeli Budi, ada 0 cacat. Bisa juga 1 di antara 2 yang dibeli Budi itu cacat. Bisa jadi semua yang dibeli Budi adalah cacat. Karena kita nggak tahu ya, 3 cacat itu yang mana aja. Kita cuma dikasih tahu bahwa ada yang cacat. Nah, Fx-nya adalah, kalian tahu lambang ini nggak? Ini tuh sebenarnya kombinasi ya. Jadi di antara, kan ada 3 cacat sama 17 tidak cacat. Di antara 3 cacat, terbeli oleh Budi X cacat. Di antara 17 tidak cacat, 17 produk bagus, terbeli 2 min X. Dibagi keseluruhannya adalah 20 terbeli 2. Jadi ini tuh sebenarnya adalah bacanya kombinasi 22. Tapi diginiin. Jadi untuk mengisi ini, F0 adalah 3 kombinasi 0 dikali 17 kombinasi 2, kan 2 min 0 ya, dibagi 20 kombinasi 2. F1, 3 kombinasi 1, 17 kombinasi 1, bagi 20 kombinasi 2. F2 adalah 3 kombinasi 2, 17 kombinasi 0, 20 kombinasi 2. Coba kita hitung. Sorry, sebentar. Yang ini adalah 0,72. Yang ini 0,27. Yang satunya 0,01. Jadi di sini 0,72, ini 0,27,
0,01. Tinggal dimasukin aja. Nah, ini kan akumulasi. Berarti di sini 0,72. Akumulasi ini aja. Ini adalah ini ditambah ini. Jadi 0,72 ditambah 0,27. 0,99. Ini adalah ini ditambah ini. Jadi akumulasi sum dari ini, dan ini. Jadi di sini 1. Di akhir selalu hasilnya 1. Karena balik lagi, distribusi probabilitas, fungsi massa harus sama dengan 1. Ada pertanyaan tentang contohnya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Itu yang kombinasi Kak 2, 3, 2, 17, 0 itu dari mana, Bu, yang bawahnya itu, Bu? Yang mana? Ini. Ini kan Yang fungsi itu loh, Bu, yang bawahnya 3, 2, ini. 2-nya, terus 0 itu dari mana ya, Bu? Ini adalah fungsi probabilitas kalau ada 2 laptop cacat terbeli oleh Budi. Ini F0, F1, F2. Nah, dimasukin ke sini. Kan dari tiga total 3 produk cacat. Dari total 3 produk cacat, 2 terbeli Budi. Dari 17 produk nggak cacat, itu nggak ada yang terbeli oleh Budi. Dibagi seluruhnya adalah dari 20 terbeli 2. Cara menghitung kombinasinya, ya kombinasi biasa. Kombinasi biasa kan ini, C, N, R. N faktorial dibagi N min R faktorial dibagi R faktorial. Ya bukan? Ya kan? Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau misalnya, jadi ya tinggal kalau C 3, 1, C 17, 2, C 22, ya berarti 3 faktorial dikurangi 2 faktorial, 1 faktorial dikali 17 faktorial per 15 faktorial, 2 faktorial dibagi 20 faktorial per 18 faktorial, 2 faktorial. Gitu. Misal, sorry, 1. Ini 16, ini 1. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Cara menghitung apa, Devan? Menghitung yang tadi, Bu, sebelum ini, Bu, slide-nya. Yang mana? Yang mananya? Ini kok bisa jadi 0,2 itu pakai cara ini, ya? Faktorial apa kombinasi? Iya, pakai cara ini. Oh, Kalian hitung di kalkulator aja. Di kalkulator iya. itu loh, kalau kalian punya kalkulator saintifik atau kalian install aja aplikasi kalkulator saintifik di HP, itu udah ada menu kombinasi. Jadi kalian tinggal masukin misal 3 kombinasi 2, 3 kombinasi 1. Yaudah kalian pencet menu kombinasi, masukin N-nya, ini kan N-nya, masukin R-nya, kalian enter, langsung keluar hasilnya. Oh, terima kasih, Bu. Atau coba kita lihat di Excel, mungkin bisa ya.
Oh, ini bisa. Di Excel itu bisa sih. Sebentar. Saya coba share screen. Jadi misal di Excel itu ada menu combine. Masukkan number-nya, N-nya misal 3, lalu masukkan R-nya, number chosen, 1. Combine 17, diambil 1. Combine 20, diambil 2. Tinggal kalian kalikan. 3 dikali 17 dibagi 0,27. Ini dibulatin kan 0,27. Gitu. Kalian nanti kalau ujian jangan hitung manual ya. Pakai kalkulator atau Excel aja. Waktunya enggak nutut soalnya kalau manual. Ya, Ada baik. 20 soal soalnya. Pakai menu Excel ini aja, combine. Kalau permutasi sama dengan permut PERMUT. Coba kalian lihat di Excel kalian ya, menu combine dan menu permut. Fungsi combine sama fungsi permut. Jangan hitung manual ya. Kita anak teknik tidak diajarin hitung manual seharusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah Bu, sedang proses. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang fungsi continue. Sebentar. Kalau fungsi discrete tadi kan kita pakai kombinasi ya. Hitungnya maksudnya. Kalau continue kita pakai integral. Masih pada ingat nggak integral? Baru semester kemarin kan? Baru tahun kemarin. Sama. Ada namanya fungsi probabilitas. Sorry. Di mana fungsi probabilitas adalah fx lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Lalu ada fungsi massa. Nah, kalau fungsi massa di discrete tadi kan dijumlahin tuh. Kalau ini fungsi massanya adalah diintegralkan. Integral dari batas bawah sampai batas atas dari fx dx. Itu pasti sama dengan 1. Saya screen-nya belum kelihatan saya. Oh, astagfirullah. Sorry. Ya, Bu. Nah, ini. Fungsi probabilitas sama fx lebih dari 0. Kalau fungsi massa kan tadi ditambahin ya. Diakumulasi ditambahin. Kalau ini diintegralkan. Di mana integral totalnya sama dengan 1. Nah, terus ada
distribusi probabilitas jika ada P, A, X sampai B, A sampai B, Fx, dx. Jadi integral dari A sampai B, Fx, dx. Contohnya aja ya langsung. Semisal error pada pengukuran suhu di laboratorium dalam derajat Celcius mengikuti fungsi berikut. Fx sama dengan integral, enggak integral ini. Fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk x dari min 1 sampai 2 dan 0 untuk lainnya. Gimana? Hah? Apa? Nah, pertanyaannya yang satu, buktikan apakah Fx fungsi probabilitas buktikan apakah Fx adalah fungsi probabilitas. Nah, kan Fx ini ada 2. Fx sama dengan 0 untuk x selain min 1 sampai 2, dan Fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk batas-batas ini. Agak terlalu cepat. Oke. Ini ada soal. Ini soalnya ya. Error pada pengukuran suhu di lab dalam derajat Celcius itu mengikuti fungsi berikut. Fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk nilai x min 1 sampai 2. Dan Fx sama dengan 0 untuk lainnya. Di mana error pada pengukuran suhu di lab dalam derajat Celcius itu adalah X-nya, yang dimisalkan variabel X. Oke. Nah, soalnya yang satu, soal pertama, buktikan apakah Fx ini adalah fungsi probabilitas. Gimana cara membuktikannya? Untuk membuktikan apakah si Fx itu fungsi probabilitas atau enggak, sigma Fx harus sama dengan 1. Karena syarat fungsi probabilitas tadi ini. Sigma Fx harus sama dengan 1. Nah, di mana kalau kontinu adalah integral Fx. Batas atas sampai batas bawah sampai batas atas sama dengan 1. Nah, kita integralkan. Yang bukan 0. Berarti fungsi yang atas. Ini diintegralkan dengan batas bawah adalah minus 1 dan batas atas adalah 2. Jadi integral minus 1 sampai 2 x kuadrat per 3 dx. Di mana hasilnya ini harus sama dengan 1. Kalau hasilnya sama dengan 1 berarti benar. Dia fungsi probabilitas. Tapi kalau hasilnya itu enggak 1, berarti dia bukan fungsi probabilitas. Sekarang kita coba integralkan.
Berarti kan sama dengan 1/3 kali 1/3 X pangkat 3 berjalan dari -1 sampai 2. Tak taruh sini. 1/9 dikali 2 minus 1/9 dikali -1. Berarti 2/9. Sorry. 2/3 ya. 1/3. -1/3. Berarti 2/3 berapa? 8/9. -1/3, -1. Min kali min tambah. Jadi plus. 1/9. Sama dengan 9/9 sama dengan 1. Nah, hasil integral fungsinya kan sama dengan 1. Berarti dia terbukti bahwa fx adalah fungsi probabilitas. Ada pertanyaankah sebelumnya? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan? Untuk pertanyaan nomor 1 dulu aja. Insya Allah belum, Bu. Oke. Pertanyaan kedua, kita lanjut pertanyaan kedua dari fungsi yang sama. Tentukan probabilitas error suhu 0 sampai 1. Ini dalam derajat Celcius ya. Nah, kita lihat. Kan kita disuruh cari P probabilitas 0 sampai 1. Kita lihat 0 sampai 1. 0 sampai 1 itu ada di fungsi atas atau fungsi bawah, batas-batas 0 sampai 1. 0 sampai 1 kan ada di antara -1 sampai 2. Maka yang dipakai hanya fungsi yang atas aja. Jadi, langsung diintegralkan. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya. 0 sampai 1, X kuadrat per 3 dx. Ini sorry. Berarti kan langsung aja 1/9 X pangkat 3, 0 sampai 1, sama dengan 1/9. Maka nilai probabilitasnya adalah 1/9. Sebentar. Saya tambahin slide dulu. Oke, itu ya. Terus misal ditanya, pertanyaan ketiga, berapa probabilitas error suhu berjalan dari error suhunya 2 sampai 4 derajat Celcius. Nah, kita lihat nih ke fungsinya. Ke fungsi di soal. 2 sampai 4 itu ada di mana? Fungsi yang atas atau yang bawah? Coba dijawab. Di chat atau di open mic. 2 sampai 4 ada di mana? Di fungsi yang atas atau bawah? Atas ya. Atas. 2 sampai 4.
Bawah, Bu. Bawah. Lain. Kan yang atas cuma -1 sampai 2. Kan yang atas cuma -1 sampai 2. Yang lainnya selain -1 sampai 2 itu ada di bawah. Berarti otomatis ini adalah 0. Karena fungsi selain -1 dan 2 adalah -1 sampai 2 adalah 0. Kayak gitu. Misal lagi, probabilitas berjalan 0 sampai 3. 0 sampai 3 ada di mana? Bawah, Bu. Yakin bawah. Ngelewatin 2. Nah, Itu berapa benar. sih? Iya, Bu. Yang atas -1 sampai 2. Iya, Bu. 0 sampai 3 melewati dua-duanya. Maka harus dipecah. Yaitu yang pertama 0 sampai batas atasnya kan 2 yang atas. Ditambah probabilitas 2 sampai 3. Gitu. Dimana yang ini 0 kan? Yang bawah. Yang atas 0 sampai 2 X kuadrat per 3 dx. Sekarang kita contoh lagi. Probabilitas -2 sampai 4. Yang atas apa yang bawah? Bawah. -2 sampai 4. Atas, Bu. Atas sama bawah. Atas sama bawah, benar. Kan yang atas -1 sampai 2. Selain ini kan 0. Pindah-pindah. Selain ini kan 0. Maka dipecah. Probabilitas -2 X sampai 1, -1, sorry. Ditambah probabilitas -1 X sampai 2, ditambah probabilitas 2 X sampai 4. Tuh, dipecah jadi 3. Jadinya ini kan 0. Yang ini integral -1 sampai 2 X kuadrat per 3 dx. Yang ini plus 0 lagi. Gitu. Jadi kalau digambar garis tuh kayak gini loh. Ini batasnya kan -1, ini 2. Dimana yang ini adalah X kuadrat per 3. Yang ini sampai tak hingga sana itu 0. Yang ini sampai tak hingga sana itu juga 0. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini ada 3 soal tugasnya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat Selasa depan, tanggal 9. Nah, tapi minggu depan, ini adalah pertemuan terakhir kita yang live by Zoom. Pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6 dan ke-7, saya udah menyediakan videonya di YouTube dan materinya di e-learning. Nanti bisa diakses di hari kalian kuliah. Hari Rabu, per hari Rabu. Bisa diakses per hari Rabu. Dan setelah pertemuan ke-7 kan minggu depannya lagi UTS. UTS-nya juga udah siap di e-learning, nanti akan muncul sesuai jadwal UTS. Pembahasan tugas semuanya ada di YouTube. Di video di YouTube. Kalian bisa pelajari dari situ. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di grup. Terima kasih, Bu. Ya, kelasnya, rekamannya sudah ada di YouTube semua. Akan tayang, minggu ke-6 akan tayang di tanggal 10, hari Rabu. Minggu ke-7 akan tayang di tanggal 17, hari Rabu juga. Itu udah siap semua. Minggu ke-6 kita belajar tentang fungsi probabilitas gabungan, fungsi probabilitas kondisional, dan fungsi probabilitas marginal. Di minggu ke-7 kita akan belajar ekspektasi dan variansi.
Dua-duanya videonya sudah ada dan sudah saya set tayang di hari itu. Ujiannya UTS-nya nanti sampai ekspektasi variansi ada 20 soal pilihan ganda. Pesan saya adalah jangan pernah menghitung manual. Gunakan Excel atau kalkulator. Waktunya 2 jam soalnya. Kalau kalian hitung manual nggak akan nututi, nggak akan cukup. Siap, Ibu. Kalian anak teknik belajar explore fungsi-fungsi rumus-rumus di Excel ya. Insya Allah, Ibu. Cara ngitung kombinasi, cara ngitung permutasi, semuanya ada di Excel. Kalian kalau nggak ngerti, gimana ya cara ngitung ini? Googling aja rumus kombinasi pada Excel. Hasil muncul. Pesan saya itu, jangan pernah menghitung manual. Hitung pakai Excel atau kalkulator. Jangan pernah menghitung manual. Apalagi ngitung rata-rata dan lain sebagainya ya. Kalau kalian ngitung rata-rata, apa sih, standar deviasi dan lain sebagainya, kalian manual, UTS kalian nggak akan selesai 20 soal. UTS itu memang saya set akan selesai kalau kalian menghitung pakai alat bantu, entah Excel, entah kalkulator. Kalau kalian nggak bisa beli kalkulator ilmiah, download aplikasinya di HP. Ada, saya pakai kalkulator ilmiah di HP. Pakai aplikasi. Pakai Excel lebih akurat dan mudah? Ya, pasti. Kalian tinggal ngetik rumusnya, masukin angkanya, beres. Jangan pernah menghitung. Cari aja scientific calculator. Aplikasi scientific calculator di HP. Banyak sih. Terserah aplikasinya yang mana. Terserah aplikasinya yang mana, pokoknya kalkulator saintifik. Ingat, kalian anak teknik, bukan anak matematika. Jadi kalian harus bisa apa istilahnya? Memanfaatkan teknologi. Itu perbedaan kalian anak teknik dengan anak FMIPA ya. Ada pertanyaan lagi? Bahkan setahu saya integral itu ada di Excel deh. Rumus integral. Nggak ada di. Harusnya sih ada, tapi coba kalian cari di internet ya. Bagaimana cara rumus integral di Excel. Harusnya ada. Tuh. Kalau nggak ada, ya integral masih bisa dihitung manual sih. Atau di scientific calculator tuh ada kok integral. Jadi jangan pernah, sebisa mungkin mengurangi hitung manual ya. Galatnya besar, banyak salahnya. Oh iya, ada nih di kalkulator scientific integral. Udah muncul nih, langsung muncul hasilnya. Batas-batasnya dimasukin juga. Batas-batasnya dimasukin juga langsung muncul. Oke, ada pertanyaan lagi?
pakai Photomat bisa, Bu. Coba aja. Kalau bisa, saya belum pernah nyoba pakai Photomat sih. Tapi kalau bisa ya bagus lah. Nggak apa-apa. Pokoknya dari saya, manfaatkan pesannya itu aja, manfaatkan teknologi yang ada. Karena kalau kalian ngitung manual, nggak akan selesai. Ujiannya, UTS-nya tidak saya set untuk dihitung manual. Itu aja pesan saya. Tapi kalau kalian ngitungnya pakai Excel, kalkulator, atau tadi katanya bisa pakai Photomat, boleh, silakan. Alat bantu hitung apapun. Saya tidak membatasi alat bantu hitung. Asal jangan nyontek gitu. Itu beda cerita ya. Dihitungin temen. Ini Nah, itu beda cerita itu. Bu, ini tugasnya tadi di PPT itu buat kapan? Masih belum kan? Kenapa, Bu? Deadline. Kenapa? Ya, tugasnya tadi di PPT itu buat kapan? Minggu depan? Hari Iya. Selasa? Oh iya. Iya, dikumpulkan Oh, iya. di e-learning Selasa minggu depan. Seperti biasa kan? Betul. Terima kasih, Bu. Ya. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau kalian ingin lebih jelas, kalian bisa baca textbook-nya ya. Belajar literasi juga, karena ketika kalian nanti semester 7 atau semester 8 ngerjain skripsi, pasti banyak membaca, banyak banyak membaca, jadi harus dibudayakan literasinya juga. Kan textbook-nya udah saya upload juga kan di e-learning. Tebel sih emang. Tapi ya, nggak ada textbook yang nggak tebel ya, tahu saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri di sini materinya. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya yang saya Terima kasih, berikan. Bu. Terima kasih, Bu. Amin, Ya. amin. Mendung menawun. Terima kasih partisipasinya. Ya, saya mohon maaf untuk kekurangan, kesalahan, dan lain sebagainya. Sampai ketemu semester depan. Insya Allah semester depan masih ketemu saya di mata kuliah yang lain. Karena habis UTS kan dilanjut Bu Ayu ya. Loh, kok gitu, Bu? Bukan udah saya jelasin. Kalau mata kuliah saya tim sama Bu Ayu. Waduh, Bu, ini transisinya cepat sekali, bukan sudah kadung sayang nih, Bu. Iya, Bu. Wah, waduh. Iya, amin yang mendoakan. Semoga, karena saya mau cuti kan. Loh, kenapa, Bu? Cuti apa, Bu? Lalu ya Bu Rika, sama Debanya juga. Iya, amin. Terima kasih doanya ya. Oh, Semoga kalian sehat-sehat juga, tetap semangat Bu. kuliahnya. Amin. Semoga anaknya Ibu juga. soleh dan soleha, Bu. Amin. Amin. Cucunya Amin. kayak saya, Semoga Bu. Mas Rizky nggak jadi batu terus, Bu. Amin. Ya, itulah. Tetap jaga semangatnya, jaga Siap, kesehatan. Ibu. Sampai ketemu Sehat-sehat semester selalu, Ibu. depan. Insya Allah masih ketemu saya mata kuliah yang lain. Tapi Amin. sekian dari Terima kasih, saya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam.